dan putra dari seorang ibu yang mulia, dari salah satu wanita yang sempurna. Dialah sahabat Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Sebelum kita lebih lanjut membahas biografi, sifat serta keutamaan Al-Husain bin Ali, sedikit saya ingin mengingatkan diri pribadi dan para jamaah sekalian tentang akidah Ahlus Sunnah yang harus kita jaga. Akidah Ahlus Sunnah yang harus kita jaga adalah mahabbatu ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita mencintai ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta kita berloyalitas terhadap ahlul baitnya, sebab itu adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan di dalam lamiyahnya, apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Hubbus sahabati kullihim li mazhabu wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Kecintaan kepada para sahabat adalah merupakan pokok keyakinan yang aku pegang, dan kecintaan kepada ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tawassul untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah azanillahu wa iyyakum. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suatu ketika naik mimbar, maka kemudian beliau berkhutbah. Apa khutbah beliau? Wa ana tarikun fikum thaqalain, dan aku tinggalkan bagi kalian dua perkara yang sangat penting. Kemudian beliau menyebutkan awwaluhuma kitabullahi fihil huda wan nur. Yang pertama adalah pegangilah oleh kalian kitabullah yang di dalamnya adalah petunjuk dan cahaya. Fakhudhu bi kitabillahi wastamsaku bih. Ambillah kitabullah dan berpegang teguhlah dengan kitabullah tersebut. Kemudian yang kedua, apa yang beliau ingatkan? Udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian untuk memuliakan ahlul baitku. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku mengingatkan kalian dengan Allah supaya kalian memuliakan ahlul baitku. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian tentang Allah agar kalian memuliakan ahlul baitku. 3 kali Nabi berpesan agar kita kaum muslimin memuliakan ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul bait di sini adalah tentunya ahlul bait yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Yang sudah meninggal kita doakan ahlul bait Nabi, yang masih hidup kita muliakan. Apabila ahlul bait tersebut membela sunnah nenek moyangnya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita muliakan karena mereka memuliakan sunnah Nabi, dan kita muliakan selaku mereka ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi memerintahkan kita kaum muslimin ahlus sunnah wal jamaah untuk berpegang dengan kitabullah dan sunnahnya, serta untuk berbuat baik kepada ahlul baitnya. Dan di antara ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat mulia yang insyaallah akan kita bahas biografinya, yaitu sahabat Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Jamaah azanillahu wa iyyakum. Sebelum kita berbicara tentang kemuliaan sahabat yang mulia ini Al-Husain,
kita lihat dulu siapa orang tuanya dan bagaimana proses pernikahan keduanya sebelum terlahir anak yang mulia. Kita tahu ya, bapaknya Al-Husain adalah Ali bin Abi Thalib, ibunya adalah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kakek beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari segala sisi beliau memiliki kemuliaan nasab. Tapi kita ingin sedikit membahas bagaimana proses pernikahan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib, yang kemudian lahirlah dua putra mulia, yaitu Al-Hasan dan Al-Husain. Kalau biografi Al-Hasan bin Ali sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, silahkan antum murajaah ya. Kemudian juga insya Allah akan kita lanjutkan ke biografi Al-Husain. Iya, kita akan tahu bagaimana sih orang tua dari sahabat ini, supaya kita faham bahwa anak soleh itu tidak lahir secara simsalabim, maksudnya secara otomatis langsung soleh, tidak. Tapi apa? Ada proses dari orang tuanya yang soleh ya. Baik, jadi dikisahkan dalam banyak riwayat tentang Ali bin Abi Thalib sebelum melamar Fatimah. Ini mudah-mudahan jadi pelajaran, terutama bagi para jomblo yang ingin melamar wanita ya, agar menetapkan azam dan tawakalnya kepada Allah. Insya Allah kalau antum menikah lillahi ta'ala, ingin menjaga kehormatan antum akan dimudahkan jalannya nanti insya Allah. Kita lihat nih kisah Ali bin Abi Thalib itu menarik. Kenapa saya bawakan pernikahan Ali dengan Fatimah? Untuk menyemangati para bujangan-bujangan dan para jomblo-jomblo ini supaya apa? Semangat dan tidak patah arang untuk menikah ya. Baik jemaah, Ali bin Abi Thalib suatu ketika bertemu dengan para sahabat dari kalangan Ansor. Maka para sahabat dari kalangan Ansor kemudian memotivasi Ali bin Abi Thalib untuk menikah ya. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib suatu ketika terbayang bahwa wanita yang pas untuk dinikahi ketika itu adalah Fatimah, karena memang Ali bin Abi Thalib sudah menaruh hati dengan Fatimah ya. Maklum Ali bin Abi Thalib dari kecil apa? Dari kecil di bawah tarbiyah dan pemeliharaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya Ali bin Abi Thalib sangat tertarik untuk menikahi siapa? Untuk menikahi Fatimah. Iya. Apalagi dua-duanya ini masya Allah ya, pasangan yang sangat serasi kalau dijodohkan ya. Maka suatu ketika Ali pun berpikir, bagaimana caranya ya sudah menikah? Karena ketika itu umurnya Ali bin Abi Thalib memang sudah pantas untuk menikah, umur 25 tahun. Iya, ada di sini umur 25 tahun belum menikah jemaah. Maka kemudian orang-orang Ansor memotivasi Ali supaya menikah saja dengan Fatimah. Pas, sudah, ya, serasi, sama-sama masih ahlul baitnya Nabi SAW. Tapi ketika didorong, dimotivasi oleh orang-orang Ansor untuk menikahi Fatimah, Ali bin Abi Thalib malu, ya, malu. Bagaimana nggak malu? Sebab yang dinikahi ini bukan putri sembarang orang, putri seorang Nabi dan Rasul. Bahkan afdalul anbiya war rusul, sayyidul anbiya war rusul, pimpinannya para nabi dan para rasul. Iya, ya salah. Kalau antum ingin melamar anak orang besar, orang punya kedudukan, ya, maka kadang-kadang timbul apa? Malu, nggak enak. Apa diterima ya lamaran saya gitu ya? Baik. Maka kemudian karena memang sudah keinginan Ali bin Abi Thalib sudah kuat, azamnya kuat untuk menikah,
ya harus diberanikan. Maka Ali langsung memberanikan diri untuk mendatangi Rasulullah SAW. Nah itu jemaah, kalau antum mau menikahi seorang akhwat, ya datangi orang tuanya, bicarakan, atau keluarganya. Jangan main hubungan terselubung, kirim WA, kaifa haluki ya ukhti. Ini nggak berani nih seperti ini, nggak rojal ini, nggak jantan ini. Datangi langsung, sampaikan keinginan. Jangan main di belakang. Ya mungkin kalau ngutus delegasi ya mungkin lah, ya untuk sekedar isyarat itu mungkin lah. Tapi ini kadang main sembunyi-sembunyi, dicari nomor WA-nya, dicari akun Facebook-nya, baru dicari messengernya, baru dikirim. Jangan begitu coba, jangan begitu. Atau ketemuan sendiri-sendiri. Sebelum datang ke orang tua, ketemuan dulu di mana? Di mall. Makan bareng acaranya. Katanya ta'aruf, tapi ta'aruf terselubung. Jangan seperti itu. Ini contoh Ali bin Abi Thalib. Masya Allah ya. Maka Ali ketika menemui Rasulullah SAW, beliau mengucapkan salam. Kemudian Rasul mengatakan, ma hajatu bani Abi Thalib. Ada keperluan apa wahai anak Abu Thalib? Maksudnya siapa? Ali. Ya, ada perlu apa wahai Ali? Itu. Maka apa kata Ali? Ya Rasulullah, dzukirtu Fatimatu bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, ada orang-orang yang mengingatkanku tentang Fatimah. Itu bahasanya bingung, Ali itu mau bikin bahasa apa. Kenapa? Karena yang dihadapi Rasulullah ini. Saking bingungnya Ali cuma mengucapkan apa? Ya Rasulullah, dzukirtu Fatimatu bintu Rasulillah. Wahai Rasulullah, aku diingatkan tentang Fatimah. Artinya orang-orang itu mengingatkanku tentang Fatimah. Begitu saja, habis gitu langsung Ali pamit. Malu, bingung, gak berkutik dan gak bisa ngomong. Ya. Maka apa jawabannya Rasulullah? Jawabannya Rasulullah, marhaban wa ahlan. Ya, artinya selamat datang wahai Ali gitu ya. Artinya sambutannya marhaban wa ahlan. Ini sambutan selamat datang, sambutan positif, namanya marhaban wa ahlan. Sudah, habis itu Ali pamit, nggak ngomong apa-apa. Ali cuma kasih isyarat, Rasulullah pun paham maksudnya kemana gitu loh. Ya. Maka kemudian orang-orang Ansor tadi yang ngompori Ali untuk melamar Fatimah kepada Rasulullah SAW, ya mendatangi Rasul untuk melamar Fatimah. Maka orang-orang Ansor mengatakan, bagaimana responnya Rasulullah SAW? Maka apa kata Ali? Rasul hanya mengatakan marhaban wa ahlan. Maka apa kata orang Ansor? Nah, ini respon positif ini, mantul ini. Positif nih responnya ini. Marhaban artinya kamu apa? Dapat selamat, ya, dapat istilahnya sambutan. Terbuka pintu kamu itu sudah untuk melamar itu. Kemudian wa ahlan, mudah-mudahan kamu jadi ahlu Rasulullah, keluarganya Rasulullah. Artinya jadi menantunya. Itu kata orang Ansor. Jadi orang Ansor ini sengaja memberikan bentuk apa? Dukungan dan positif agar Ali itu jangan pesimis. Itu loh. Ya begitu jamaah sekalian. Kalau memang saudara kita ingin melamar seorang wanita yang soleha, ya, kemudian orang tuanya punya kedudukan, jangan kita buat dia pesimis, buat dia apa? Optimis. Datang lagi kemudian Abu Bakar, datang lagi Umar, datang lagi Utsman lagi, tiga sahabat ini pun mendukung Ali. Bagus, maju, ayo. Tapi yang luar biasa, mereka bukan cuma dukung maju, tapi apa? Memberi dukungan dari segi material juga. Sebab Ali kan fakir. Ali juga berpikir, saya fakir, gimana mau melamar Fatimah kan? Tapi lihat bagaimana tiga sahabat ini juga membantu dari segi materi. Abu Bakar, Umar dengan siapa? Utsman. Nanti kita akan kasih contoh, insyaallah. Jadi apalagi yang mendukung mertuanya Rasulullah dua, Abu Bakar dengan Umar. Yang dukung lagi siapa? Yang mendukung lagi adalah Utsman, menantunya Rasulullah juga. Terus tambah semangat Ali, ya. Maka kemudian
Ali bin Abi Thalib pun datang untuk melamar. Ya, diberanikan. Rasul yang menerima. Sebab Rasul sebelumnya sudah menghabarkan kepada Fatimah bahwa yang akan menikahimu adalah masih keluarga kita sendiri. Siapa? Ali. Maka ketika datang, apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah SAW kepada Ali, "A'tiha syai'an wahai Ali, kasih Fatimah sebagai maharnya." Artinya kamu harus kasih mahar kepada Fatimah. Maka apa kata Ali bin Abi Thalib? "Ma indi min syai'." Wahai Rasulullah, aku nggak punya apa-apa buat mahar. Maka apa kata Rasulullah SAW? "Fa aina dir'ukal hatamiyah?" Mana baju perang kamu yang namanya hatamiyah? Udah, baju perang itu maharnya buat Fatimah. Akhirnya baju perangnya dijual ke Utsman bin Affan seharga apa? Seharga 480 dirham. 480 dirham. Dan itu pun sama Utsman, setelah diberi 480 dirham, uangnya dikembalikan lagi ke Ali bin Abi Thalib. Ini hadiah buat kamu nikah, biar tambah semangat. Para sahabat itu saling membantu jemaah. Jadi kalau ada orang mau nikah nggak punya duit, mereka saling membantu. Makanya di sini jemaah, antum itu kalau punya duit jangan yang dipikirkan antum pertama kali poligami, jangan. Orang kalau punya duit pertama kali dipikir poligami dulu. Bantu saudara antum yang belum mampu menikah supaya bisa cepat menikah. Jangan antum terus yang dipikiri. Bukan berarti saya melarang poligami, tidak. Antum mampu silahkan. Tapi coba berpikirlah, kita kalau punya uang itu membantu saudara-saudara kita yang jomblo supaya bisa apa? Supaya bisa menikah. Yang masih sendiri supaya bisa menikah. Lihat Utsman bin Affan, kasihan kepada Ali, masih membujang. Maka apa? Begitu Utsman membeli baju perangnya Ali seharga 480 dirham, uangnya dikasihkan lagi buat modal nikah, modal menjalani rumah tangga. Iya, pahalanya besar ya Pak. Antum membiayai pernikahan orang lain, membantu pembiayaannya. Abu Bakar As-Siddiq ikut membantu, Umar ikut membantu. Bayangkan berkah nggak jadinya? Berkah kalau orang menikah ya, Masya Allah berkah. Ya, memang kalau orang menikah tujuannya adalah untuk menjaga kehormatan, pasti Allah mudahkan rezekinya. Ya, Allah mudahkan. Sebab itu janji dari Allah Subhanahu wa taala, salasun haqqun 'alallahi aunuhum. 3 orang yang pasti Allah akan lindungi. Siapa diantaranya? An-nakih yuridul afaf. Orang menikah tujuannya untuk menjaga kehormatannya. Ini para jemaah. Maka kemudian Rasulullah mendoakan Utsman bin Affan, sebab Utsman membantu apa? Lancarnya pernikahan Ali dengan Fatimah. Ya. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib sangat berterima kasih kepada 3 sahabat ini yang banyak membantu beliau. Siapa? Abu Bakar, Umar dengan Utsman. Makanya Ali di antara anak-anak beliau ada yang diberi nama Abu Bakar, ada yang diberi nama Umar, ada yang diberi nama apa? Utsman. Bayangkan. Ini bantahan kepada orang-orang Syiah Rafidhah yang mengatakan bahwa Ali membenci 3 sahabat Khulafaur Rasyidin. Ini nggak betul. Kalau Ali benci, mana mungkin ngasih nama anaknya Umar? Nggak mungkin. Kalau Ali benci kepada Abu Bakar, nggak mungkin ngasih nama anaknya Abu Bakar. Kalau Ali benci kepada Utsman, nggak mungkin anaknya dikasih nama Utsman. Ini kebohongan orang-orang Rafidhah. Ya. Baik jemaah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Ini contoh jemaah saling tolong menolong di antara ikhwah. Bantu saudara-saudara kita yang belum mampu nikah dari segi biaya supaya cepat bisa nikah. Ini sunnah Nabi, bukan cuma sunnah Nabi itu poligami saja. Ingat-ingat, di antara sunnah Nabi adalah membantu orang yang mau menikah kurang biayanya untuk bisa cepat nikah. Catat bahwa ini sunnah Nabi loh ya.
Sebab kita membantu kehormatan dia supaya dia tidak jatuh kepada perzinaan, supaya dia bisa menjaga kehormatannya. Ya jemaah sekalian. Baik. Akhirnya terjadilah pernikahan berkah di antara keduanya dan melahirkan banyak anak keturunan yang soleh. Di antaranya adalah putra beliau yang bernama Hasan bin Ali dan Husain bin Ali. Dan lahirnya Husain ini para jamaah sekalian berdekatan, hanya selisih sekitar 1 tahun berapa bulan saja, nggak selisih waktu lama ya. Baik, jadi Husain lahir dari nasab yang mulia, dari keluarga mulia, dari sahabat yang mulia, bapak ibunya mulia, kakeknya mulia, dan lingkungannya mulia, jemaah sekalian. Lingkungannya mulia. Sebab apa? Beliau hidup di lingkungan para sahabat radhiyallahu anhu. Baik. Al-Husain punya beberapa julukan. Di antara julukan beliau adalah Sibtu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sibtu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini julukan pertama. Julukan kedua adalah Raihanatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Raihanatu itu istilahnya kalau kita bahasakan buah hati lah ya, buah hati Rasulullah SAW. Artinya orang yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Iya. Suatu ketika Nabi SAW berada di sisi Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Kata Nabi SAW, huma raihanataya minad dunya. Hasan dan Husain ini adalah buah hati saya di dunia. Ya, sebab Rasulullah SAW sendiri dari putra-putra beliau semuanya meninggal. Ujian Rasul itu berat. Putranya Rasulullah itu apa? Meninggal. Al-Qasim meninggal. Kemudian yang terakhir adalah Ibrahim, putra Rasulullah bersama Maryah Al-Qibtiyah pun juga meninggal. Oleh karena itu Nabi SAW sangat menyayangi cucunya ya, seolah-olah seperti anaknya sendiri ya, bahkan lebih mungkin ya, luar biasa ya, saking sayangnya Rasulullah SAW kepada cucunya ini. Maka Nabi mengatakan huma raihanataya minad dunya. Dua anak ini adalah buah hati saya di dunia, orang yang paling saya cintai di mana? Di dunia ya. Artinya Nabi SAW sangat mencintai keduanya. Baik. Kemudian julukan lainnya, Nabi menjuluki Husain adalah Sayyidu Syababi Ahlil Jannah, pemimpinnya, penghulunya pemuda-pemuda di surga. Kata Nabi SAW, Al-Hasanu wal Husain Sayyida Syababi Ahlil Jannah wa abuhuma khairun minhuma. Hasan dan Husain adalah pemimpin para pemuda di surga, dan ayah keduanya lebih utama daripada keduanya. Bukan maksudnya di sini Hasan dan Husain lebih utama dari Khulafaur Rasyidin, jelas tidak. Tapi maksudnya apa? Hasan dan Husain adalah pemimpin pemuda di surga ya, yang selain daripada apa? Selain daripada Khulafaur Rasyidin ya, atau yang meninggal dalam keadaan masih muda. Ya, maka beliau adalah pimpinannya ya. Walaupun kita tahu ya, ahlul jannah nggak ada yang tua, semua ahlul jannah itu muda, umurnya antara sekitar umur 33 tahun. Baik. Siapa yang memberi nama Husain? Jawabannya adalah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW yang memberi nama anak Ali dengan nama Hasan dan Husain. Awal mulanya dalam sebuah riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Awal mulanya Ali ingin memberi nama Hasan dengan nama dengan nama Hamzah, pamannya ya.
Kemudian ingin ngasih nama Husain awalnya dengan nama Ja'far, saudaranya. Namun Nabi memerintahkan untuk mengganti. Ya, anak yang pertama namanya Al-Hasan, yang kedua namanya Al-Husain. Di riwayat lain disebutkan bahwa Ali ingin ngasih nama anaknya yang namanya Hasan, anak beliau yang pertama, dikasih nama Harb. Harb itu artinya apa? Perang. Maka Rasul nggak setuju, jangan dikasih nama Harb, ganti dengan nama Al-Hasan. Kemudian lahirlah Husain setahun kemudian, setahun lebih sedikit. Kemudian Ali menamainya siapa? Namai lagi dengan nama Harb. Nabi nggak setuju, ganti namanya dengan Al-Husain. Di sini menunjukkan boleh yang namanya kakek mengusulkan nama kepada siapa? Untuk cucunya, boleh, nggak masalah. Nabi menginginkan agar nama cucunya ini nama yang baik. Kemudian Nabi mengatakan, Allah memerintahkanku supaya cucuku ini diberi nama Hasan dan Husain. Ya, baik. Ini nama yang baik, sehingga di sini peringatan para jamaah sekalian agar kita kasih nama anak-anak kita dengan nama-nama yang baik, karena nama yang baik itu menghasilkan tabiat yang baik. Ya, doa kepada anak tersebut, sehingga jangan sembarang kasih nama. Jangan sembarang kasih nama jemaah. Anaknya dikasih nama mobil, dikasih nama apa lagi? Dikasih nama asal comot di Al-Quran. Yang penting asal nemu nama dicomot. Sampai ada salah satu teman saya bercerita di tempatnya itu, katanya ada dua anak kembar wanita, satu namanya Khairul Bariyah, satu namanya Syarrul Bariyah. Ini satunya Khairul Bariyah, sebaik-baik wanita, satunya lagi Syarrul Bariyah, seburuk-buruk wanita ya, bahaya cuma. Bilangnya apa? Ada di Quran. Ya kalau ada di Quran, nama iblis juga ada di Quran. Jadi jangan asal main comot Al-Quran kemudian dikasih nama anaknya dengan nama tersebut. Ada lagi jemaah orang Indonesia dikasih nama Minal Khasirin katanya. Tahu Minal Khasirin? Termasuk orang-orang yang merugi. Akhirnya sama orang Arab diganti. Udah ganti nama kamu jadi Laisa Minal Khasirin. Bukan termasuk orang-orang yang merugi. Aneh kadang kalau kita lihat orang Indonesia itu kasih nama. Anak dikasih nama Pajero Sport. Nyata ada juga. Subhanallah. Ya, biar kenceng larinya atau bagaimana? Saya kadang, kenapa dikasih nama yang baik-baik gitu loh? Nama sahabat, nama nabi, nama rasul gitu loh. Nama penghambaan kepada Allah, khairul asma Abdullah wa Abdurrahman. Sebaik-baik nama Abdullah atau Abdurrahman. Wah, ya, insyaallah. Baik. Ini contoh jemaah. Nabi menginginkan agar nama anak itu nama yang baik, gak sembarangan nama. Ya, gak sembarangan nama. Masa kecil Al-Husain, masa kecil beliau jelas masa kecil yang berkah, sebab kakek beliau adalah Nabi Muhammad SAW yang langsung mendidik beliau. Iya. Bahkan jangan heran, masa kecilnya Husain itu di mana? Senang ke masjid jemaah sekalian. Pernah Rasulullah SAW sholat sujud, datanglah Hasan atau Husain naik ke punggung Nabi. Guys, gimana itu ya? Kalau orang kurang sabar, ngapus itu ya. Tapi Rasulullah SAW sabar. Dibiarkan dulu Hasan dan Husain sampai turun. Iya. Kenapa? Sebab anak kecil kalau langsung ditegur dengan keras atau langsung ditarik, itu akan menyebabkan anak tersebut menjadi apa? Akan membuat anak tersebut menjadi tidak baik mentalnya. Ya, Rasul tahu itu anak kecil, masa bermain. Bahkan Nabi SAW sholat menggendong Hasan dan Husain. Nabi pernah khutbah, datang Hasan dan Husain berjalan, Nabi turun dari mimbar, dibopong tuh Hasan dan Husain. Lihat,
Ya. Dari sini jemaah sekalian, tidak apa-apa orang bawa anak ke masjid, tapi ingat dijaga. Silahkan, nggak apa-apa bawa anak ke masjid tapi dijaga, dibopong gitu ya. Jangan dibiarkan nangis, lari-lari gitu ya. Ya. Ini contoh jemaah sekalian, bagaimana Nabi SAW mencontohkan anak kecil ini boleh masuk masjid ya. Adapun hadis yang menyebutkan jannibu masajidakum al-majanin, apa gimana bentuk hadisnya? Jannibu masajidakum atfalakum wa majaninakum. Jauhilah masjid-masjid kalian dari anak-anak kecil. Nah, ini hadis nggak sahih jemaah sekalian. Hadis nggak sahih. Ya, sebab Hasan Husain saja pernah masuk masjid. Nabi melihat keduanya lagi jalan, dibopong sama Nabi sambil beliau berkhutbah di mimbarnya. Kata Nabi SAW, benar apa kata Allah Ta'ala ya, bahwasanya apa? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya, harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Saya melihat Hasan Husain, saya nggak sabar, maka saya bopong. Padahal beliau lagi khutbah ketika itu. Tidak malu-malu beliau sambil membopong siapa? Hasan dan Husain. Asalkan anak tersebut benar-benar dijaga di masjid, jangan dibiarkan. Karena ada sebagian orang tua membawa anak terus dibiarkan masalahnya. Ya, ada kewajiban dia untuk menjaga, tentunya tidak dibiarkan lari-lari, membuat berisik, membuat gaduh, membuang sampah sembarangan. Ya, ini tentunya jemaah. Azani Allah wa iyyakum. Maka Husain tumbuh di lingkungan nubuwah, dan masyarakat di sekitar situ adalah masyarakat yang mereka adalah para sahabat Nabi SAW, makhluk-makhluk mulia. Maka lingkungan yang mulia menyebabkan beliau tumbuh di atas kebaikan. Makanya jemaah sekalian, cari lingkungan yang kondusif untuk pendidikan anak kita. Dalam pepatah Arab disebutkan al-jaru qablad dar, lihat tetangga sebelum mencari rumah. Jangan asal yang penting ini rumah posisinya strategis, dekat jalan utama, dekat pusat perbelanjaan dan tidak. Tapi apa? Lihat apakah lingkungan ini kondusif untuk pendidikan anak kita atau tidak. Ya. Jangan asal yang penting posisinya strategis saja, jangan. Baik. Maka jangan heran kalau kemudian Al-Husain dari kecil sudah menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran, dan menghafal Al-Qurannya para sahabat itu 10 ayat baru diamalkan. 10 ayat diamalkan, 10 ayat diamalkan, begitu. Tidak buru-buru, tidak. Ya. Kemudian juga Al-Husain radhiyallahu anhu juga banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena beliau berinteraksi langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jangan heran kalau beliau adalah orang yang memiliki akhlak yang mendekati akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau memiliki akhlak yang mendekati apa? Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki akhlak mulia. Kalau dari segi fisik beliau mirip juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa Al-Hasan bin Ali itu mirip dengan Rasulullah. Ya, dari kepala sampai mana? Dari kepala sampai bagian bawah pusar, ya. Ya, itu mirip dengan Rasulullah SAW. Al-Hasan mirip dengan Rasulullah. Adapun bagian bawah pusar sampai ke bawah kaki, ya, bagian bawah kaki itu mirip dengan Al-Husain. Jadi Husain ini mirip dengan Rasul dari bagian bawahnya, ya. Kalau Hasan bagian atas dari tubuh Nabi SAW. Ini menunjukkan akan kemiripan beliau dengan Rasulullah dari segi perawakan. Demikian juga akhlak, ya. Akhlak daripada Al-Husain juga akhlak-akhlak yang mulia, ya. Baik, kalau dari segi ilmu nggak diragukan, ya, bahwa Husain itu orang yang berilmu, faqih, ya. Sampai-sampai Ibnu Umar pernah mengatakan, jangan kalian bertanya kepadaku sementara di sini masih ada Hasan dan Husain, cucunya Rasulullah SAW. Dia lebih berhak untuk apa? Lebih berhak untuk ditanya daripada aku. Nah, ini ketawadhuan Ibnu Umar, ya. Nanti sama Hasan dan Husain pun sama tawadhu. Di sini ada Ibnu Umar, tanyakan kepada Ibnu Umar, ya.
Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang menunjukkan bahwa Husain ini adalah ahlul ilmi, orang yang berilmu dan menjadi rujukan di kalangan para sahabat. Baik. Kemudian juga di antara sifat lain yang dimiliki oleh Al-Husain adalah sifat tawadhu. Di antara sifat tawadhunya Al-Husain, ketika beliau bertemu Ahlus Suffah, ini dikisahkan oleh Imam Ibnu Asyakir dalam kitabnya Tarikh Dimashq, ya, bahwa Al-Husain bin Ali ketika bertemu dengan Ahlus Suffah, beliau membawa makanan dan makan bareng dengan orang-orang miskin dari Ahlus Suffah, ya, orang-orang miskin yang ada di Masjid Nabawi. Beliau makan bareng, nggak malu-malu makan dengan orang miskin. Ini perlu kita contoh jemaah. Jangan makan terus di mana? Di tempat mewah terus, di resto terus. Sekali-kali antum makan bersama orang miskin. Lihat cucu Rasulullah loh dia. Makan dengan orang miskin. Ya. Makan dengan anak-anak yatim, itu kan buat kita tawadhu. Ya. Supaya kita tidak berbangga-banggaan terus dengan makanan yang kita beli. Coba makan dengan mereka orang-orang miskin supaya kita ikut merasakan bahwa mereka itu menderita. Paling tidak kalaupun gak makan bareng, antum ngasih makanan lah ya kepada mereka. Jadi sifat hamba-hamba Allah, mereka adalah orang-orang yang tawadhu, ya. Tidaklah seorang tawadhu kecuali Allah akan angkat derajatnya. Kemudian Al-Husain adalah sosok yang dermawan. Pernah beliau berjumpa dengan orang Arab Badui, miskin orang Badui ini. Maka kemudian Al-Husain memberikan hadiah, memberikan nafkah senilai 200 dirham dikasihkan untuk orang Badui yang miskin ini. Dermawan beliau, 200 dirham dikasihkan. Infaknya nggak nanggung-nanggung mereka para sahabat itu. Para sahabat itu orang yang infaknya nggak nanggung-nanggung, sebab itu investasi mereka di akhirat, bukan sekedar investasi dunia. 200 dirham berapa jemaah? Kalau 1 dirham itu 250.000, kalikan 200 jadi berapa? 50 juta, benar? Benar apa enggak? Saya salah ngitung, iya aja lagi. Betul ya, 50 sekali infak untuk satu orang miskin berapa? 50 juta jemaah sekalian. Ya. Kita mikir-mikir nih, ada recehan apa kagak ya? Kalau lihat yang warna merah, antar dulu nih warna merah ini. Warna hijau, antar dulu warna hijau. Makanya uang yang paling banyak leceknya itu yang 2000-an ya. Oh 1000-an dulu ya. Banyak leceknya tuh. 2000-an baru kemudian 5.000-an itu ya. Senangnya yang warna yang gambar golok itu dipakai untuk. Kalau yang warna merah, ntar dulu mikir dulu. Ini jemaah sekalian, beliau infak 50 juta untuk satu orang. Dan pernah suatu ketika Al-Husain ketika kejadian di Karbala, sebelum beliau wafat di Karbala, Al-Husain pernah ngasih 5 baju untuk temannya. 5 baju. Oh, cuma 5 baju, Ustaz. Tapi tunggu dulu, 5 baju ini harganya berapa dulu? 5 baju ini ya senilai 1000 dinar. Berapa 1000 dinar jemaah? Bajunya Masya Allah ya, 5 baju harganya 1000 dinar jemaah. 1000 dinar berapa? 1 dinar di zaman Nabi bisa pakai buat beli kambing. 1 dinar loh. Berarti kalau 1 dinar itu 2 juta misalkan, 2 juta dikalikan 1000 berapa sebenarnya? 2M 10 potong 10 bajunya ya. Insya Allah dihadiahkan untuk temannya yang setia ya, melayani Al-Husain. Infaknya luar biasa ya. Kemudian sholat malamnya itu jangan tanya ya. Beliau sebelum wafat pun di Karbala, beliau sempatkan malamnya untuk sholat malam dan banyak berdoa. Bahkan dalam kondisi beliau dikepung. Apa kata Husain? Ini sudah datang waktu sholat. Tolong, kalau kalian mau bunuh saya, kata Husain, biarkan saya sholat dulu. Maka kemudian Husain sholat. Baru setelah itu apa? Baru setelah itu orang-orang membunuh Husain. Ya, ini memilukan. Insya Allah kisah pembunuhan
Husain atau syahidnya Husain radhiyallahu anhu, insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah ya. Ini jamaah sekalian, betapa beliau sangat perhatian dengan ibadah ya. Beliau ketika malam sholat ya, bahkan ketika beliau dikepung, beliau tidak takut sama sekali, bahkan mengatakan kalau kalian ingin membunuh saya, berikan saya kesempatan sekali lagi untuk saya sholat dulu. Luar biasa ya. Belum lagi kedudukan beliau di masa As-Siddiq ya, beliau dimuliakan oleh Abu Bakar As-Siddiq karena ahlul baitnya Nabi. Di masa Umar seperti itu, Umar mendahulukan pemberian kepada ahlul bait daripada kepada keluarga Umar sendiri. Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib mengatakan, wahai Amirul Mukminin, dahulukan dulu keluargamu sebelum keluargaku. Maka apa kata Umar? Tidak, keluarga Rasulullah lebih berhak untuk saya dahulukan. Cuma makanya kita cinta kepada ahlul bait. Kalau ada ahlul bait ya, kita kalau bisa berbuat baik melebihi daripada keluarga kita sendiri. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, aku memberikan kebaikan kepada kerabat Nabi lebih aku cintai daripada aku menyambung dan berbuat baik kepada kerabatku sendiri. Bayangkan mereka cintanya kepada ahlul bait. Kita pun harusnya seperti itu. Kalau memang di ahlul bait ya, membela sunnah Nabi kita cintai, bahkan lebih kita cintai daripada kerabat kita sendiri ya. Kemudian di masa Utsman memuliakan ya, memuliakan siapa? Memuliakan Hasan dan Husain. Bahkan sampai-sampai ketika Utsman mau dibunuh, Hasan dan Husain yang menjaga dengan pedangnya, jangan sampai Amirul Mukminin Utsman dibunuh. Tapi Utsman mengatakan, pulanglah kalian berdua, biarkan urusanku dengan para pemberontak ini ya. Akhirnya karena sudah diperintahkan oleh khalifah ya, akhirnya apa? Hasan dan Husain pulang. Ali bin Abi Thalib sempat marah, kenapa kalian pulang? Kenapa tidak dijaga Utsman? Ini Amirul Mukminin yang perintah, wahai ayahku. Ya sudah, karena sudah diperintah ya. Jadi seperti itu. Bahkan di masa Muawiyah, Hasan dan Husain membaiat Muawiyah, taat kepada Muawiyah ketika jadi khalifah ya, taat dalam perkara-perkara yang tasliman mazida. Amma ba'd. Para ikhwan wa akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita akan jawab beberapa pertanyaan. Di antaranya pertanyaan yang pertama, Ustadz, apakah para habaib di zaman kita sekarang termasuk dari ahlul bait? Jawabannya adalah bisa iya, bisa enggak. Jadi begini jamaah, antum perhatikan sebuah kaidah. Seorang itu lebih tahu tentang nasabnya daripada orang lain. Tolong pegang kaidah ini. Seorang itu lebih tahu tentang nasabnya daripada orang lain. Kalau yang ditanya saya nggak tahu. Saya nggak tahu sebab dia yang mengaku sebagai habaib tadi yang lebih tahu tentang nasabnya, bukan saya. Ya. Kalau antum tanya nasab saya akan jawab. Saya tahu tentang nasab saya sendiri. Tapi kalau sudah kaitannya orang lain ya, siapa yang menjelaskan sebuah nasab, maka dia lebih tahu tentang nasabnya sendiri. Jadi kalau misalkan ada seorang mengatakan nasab saya masih bersambung kepada Nabi ya, bahwa saya masih keturunan Nabi, ya kita katakan asalnya dia pengakuannya jujur, benar, sebab dia lebih tahu tentang nasabnya daripada kita. Dilarang kita mengingkari nasab orang, nggak boleh, kecuali kalau kita punya bukti bahwa dia berdusta ya, bahwa dia hanya mengklaim, baru kemudian kita katakan bahwa ente berdusta. Tapi kalau selagi dia menjelaskan seperti itu, asalnya kita percayai ya. Misalkan antum nanya sama saya, Ustadz anak siapa sih? Ya saya jawab, saya anaknya Pak Fulan misalkan. Wah bohong nih Ustadz nih. Boleh gak kayak gitu? Nggak boleh, sebab orang ketika ditanya tentang nasabnya dan dia sudah menjawab, ya asalnya dia lebih tahu tentang nasabnya sendiri. Misalkan ada seorang mengaku sebagai ahlul bait, dia punya bukti betul bahwa dia itu adalah nasabnya, bahwa dia termasuk keluarganya Rasulullah SAW, termasuk ahlul bait, maka asalnya kita percayai dan kita hormati kalau memang dia ahlul bait. Jelas ya? Baik. Bagaimanakah sikap kita terhadap ahlul bait yang tidak mengikuti sunnah Nabi SAW? Ya, ya tentu saja kita katakan tadi, kita ikuti selagi dia apa? Berpegang dengan sunnah Nabi. Ya,
Tapi kalau dia melenceng dari sunnah Nabi, ya tidak kita ikuti. Ingat ya, Imam Malik pernah mengatakan kullun yu'khadu min qawlihi wa yurad. Siapapun orangnya bisa diterima ucapannya dan bisa ditolak, alias nggak maksum. Illa sahibah hadzal qabr fa asyara biyadihi ila qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali penghuni kuburan ini, maka Imam Malik berisyarat kepada kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Berarti kalau dia membawa kebenaran, maka kita hormati, kita bela, ya, kita muliakan karena dia ahlul bait. Tapi kalau dia mengajak kepada bid'ah, mengajak kepada syirik misalkan, maka tidak kita ikuti. Karena yang menjadi patokan kita adalah ittiba kepada Rasulullah, bukan ittiba kepada keturunannya, tapi ittiba kepada siapa? Rasulullah SAW. Jelas ya? Ini pertanyaan kedua nih. Ustadz, bolehkah titip salam pada saudara atau teman yang kafir? Iya. Nabi SAW bersabda, la tabda'ul yahuda walan nasara bis salam. Jangan kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Dan ini berlaku pula kepada agama selain Yahudi dan Nasrani. Jangan kita memulai salam dulu. Jelas? Kecuali kalau mereka mengucapkan salam, maka kita jawab dengan wa'alaikum. Jelas ya di sini ya? Ya, jadi tidak kita memulai salam dulu, tidak. Ini tentang fikih nih. Saat saya sholat maghrib tadi di masjid dekat rumah, posisi saya sebagai makmum. Ketika memasuki rakaat ketiga, tiba-tiba seorang ibu-ibu melintas di depan saf. Ini ngapain katanya? Melintas di situ. Jadi ada ibu-ibu melintas depan saf saya. Pertanyaannya, apakah batal sholat orang-orang yang telah dilintasi oleh ibu-ibu tersebut? Jazakallah khairan. Baik. Jadi kalau statusnya makmum, maka sutrohnya mengikuti imam. Ya. Jadi sutrohnya imam sekaligus sutrohnya makmum. Pembatasnya imam dalam sholat sekaligus makmum. Sehingga ketika ada wanita melewati saf makmum, maka tidak mengapa sholatnya ya. Tidak mengapa sholatnya dan tidak batal sholatnya ya. Karena saf makmum mengikuti apa? Imam. Dengan dalil bahwa Ibnu Abbas pernah melewati saf makmum, dan ketika itu Ibnu Abbas membawa himarnya atau keledainya melewati saf makmum. Maka mereka tidak menghalangi ya, sebab makmum itu sutrohnya mengikuti sutrohnya imam. Baik, kecuali kalau dia sholat sendiri dan di hadapannya tidak ada sutroh, maka ketika melewati perempuan di depannya, maka sholatnya terputus. Sebagaimana dalam sebuah hadis, yaqta'us sholata al-mar'atu wal himar wal kalbul aswad, ya, bahwa memutus sholat seorang wanita, ya, kemudian keledai dan anjing yang berwarna hitam, ya, apabila depannya tidak ada sutrohnya, pembatasnya. Namun para ulama di sini khilaf, apa maksud dari yaqta'us sholah, memotong sholat, artinya sholatnya terputus. Sebagian mengatakan sholatnya batal ketika dia tidak ada sutroh kemudian lewat di depannya wanita dan dia tidak menghalangi. Sebagian mengatakan sholatnya batal, namun yang roji pendapat jumhur bahwa sholatnya tidak batal tapi pahalanya berkurang. Jadi maksud dari terputus sholat adalah apa? Berkurang pahalanya. Dan ini pendapat jumhur ulama atau jumhur fuqaha. Ustadz, ana mau tanya tentang gelar Al-Faruq yang diberikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apakah hadis tentang Al-Faruq itu dhaif? Baik, sebagian ulama mengatakan bahwa julukan Al-Faruq itu dari Rasulullah SAW. Sebagaimana terdapat riwayat yang menjelaskan hal tersebut, dan ini dikisahkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Beliau membawakan riwayat bahwa yang menjuluki Al-Faruq adalah Rasulullah SAW. Artinya adalah beliau dijuluki Al-Faruq li'annahu farraqa bainal haqqi wal batil. Sebab Al-Faruq, Umar bin Khattab ketika masuk Islam, beliau memisahkan antara hak dengan yang batil. Ya, berani terang-terangan untuk menampakkan al-haq kepada orang-orang musyrik. Sehingga beliau dijuluki Al-Faruq, ya. Dan ini juga dikuatkan oleh Imam Ibnu Ashur, ya, dibawakan riwayatnya oleh beliau di dalam kitab tafsirnya
Kemudian sebagian ulama lagi mengatakan julukan Al-Faruq yang pertama kali menyematkannya adalah orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi, sebab orang Yahudi senang ketika Umar bin Khattab menaklukkan Baitul Maqdis. Ya, wallahu taala alam bissawab. Ya, yang rajih yang mana? Ya, bisa dua kemungkinan, bisa jadi memang yang menjulukinya adalah Rasulullah SAW, bisa jadi juga julukan dari selain beliau. Yang jelas beliau sudah terkenal dengan julukan apa? Al-Faruq. Masya Allah, ini ada curhat jemaah. Saya baca nggak ya? Ustadz, bagaimana jika ada seorang ikhwan yang sedang ta'aruf dengan akhwat, namun ikhwan tersebut mengirim pesan sekedar bertanya keadaan karena telah mengikuti ruqyah di tempat si akhwat. Ini ruqyah apa ya? Si ikhwan ini mengirim pesan kepada akhwat lain. Nah, saya sebagai teman dari kedua akhwat tersebut merasa bingung apa yang saya harus lakukan, karena ikhwan ini bermudah-mudahan mengechat akhwat lain padahal ia sedang proses ta'aruf kepada akhwat pertama ini. Ya, dan akhwat yang kedua ini yang dichat oleh si ikhwan mengaku dahulu si ikhwan ini pernah mengajak dia ta'arufan namun ia tolak. Dan pada akhirnya baru ini bertemu karena mengikuti kajian ruqyah, dan setelah di rumah si akhwat ini ditanya bagaimana setelah di ruqyah, apakah yang harus saya lakukan? Apakah saya harus memberitahu ke teman saya yang ta'aruf atau tidak Ustadz? Masya Allah. Mana ini ya? Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Saya nasihatkan agar pertama kali dia sebagai teman yang baik cepat nasihati dulu si ikhwannya. Si ikhwan tadi ya, nasihati dulu ya. Nasihati dulu ya, agar jangan bermudah-mudahan chat dengan akhwat lainnya ya, karena ini akan menjadi penyakit jemaah, penyakit nyata, penyakit. Orang kebiasaan chat dengan perempuan yang bukan mahram itu ya, dengan alasan katanya syar'i, itu jadi penyakit keterusan nanti. Sudah nikah pun dia kena penyakit itu loh. Jadi segera apa? Dinasehati yang seperti ini. Saran saya, nasihati dulu, arahkan dulu yang benar ya. Baik, mudah-mudahan dia mau taubat ya, artinya dia tidak bergampang-gampangan berchat riya bersama akhwat lain. Baik. Ustadz, ana merasa terzolimi dengan seorang, bolehkah ana berdoa tentang orang tersebut dengan keburukan? Karena ana sangat kecewa dengan orang tersebut. Insyaallah. Jamaah sekalian, Nabi kita SAW bersabda, wattaqi da'watal mazlum. Takutlah oleh kalian doa orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena tidak ada antara dia dengan Allah itu hijab, penutup. Ya, jadi asalnya ketika orang terzalimi boleh nggak mendoakan keburukan? Boleh. Boleh. Ya. Kita lihat dulu sirah siapa? Sirah Sa'id bin Zaid dizalimi, difitnah. Dia apa? Dia memindahkan patok tanah milik orang lain, ya, milik seorang wanita. Maka Sa'id pun mendoakan keburukan bagi wanita ini. Sa'ad bin Abi Waqqas pernah dizalimi dan Sa'ad pun mendoakan keburukan. Ini berarti boleh seorang mendoakan keburukan kepada orang lain kalau memang sudah sangat keterlaluan kezalimannya ya. Dengan catatan kalau memang sudah sangat keterlaluan, sebaiknya begitu. Tapi kalau misalkan dia sekedar menggibah ya di belakang atau mungkin yang lainnya, ya sebaiknya seorang itu memiliki sifat pemaaf ya. Kalau memang kezalimannya masih bisa dimaafkan, sebaiknya dimaafkan, itu lebih baik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan wal ya'fu wal yasfahu. Allah Ta'ala berfirman, maaf, wal ya'fu wal yasfahu. Hendaknya kalian memiliki sifat pemaaf dan mudah berlapang dada. Ya, jadi Abu Bakar As-Siddiq pernah dizalimi oleh siapa? Oleh Mistah. Mistah pernah menuduh Aisyah berzina. Ya, salah satu yang terpengaruh itu Mistah ya, termakan isu. Tapi tetap Abu Bakar As-Siddiq memaafkan Mistah di akhirnya. Ini menunjukkan apa? Kalau seorang memaafkan itu akan lebih baik. Kalau memaafkan apa? Akan lebih baik. Walaupun boleh mendoakan kezaliman, tapi memaafkan akan lebih baik. Iya.
Nah, Allah Ta'ala berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun bimisliha. Balasan keburukan adalah keburukan yang semisal. Artinya boleh kalau kita dizalimi kita mendoakan keburukan. Tapi ingat kata Allah, wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Kalau dia memaafkan dan berbuat baik setelahnya, maka pahala dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, terserah nanti setelah itu mau pilih mana. Apakah mau terus mendoakan kezaliman atau pilih memaafkan tapi pahala di sisi Allah? Silahkan, pilihan ada di hadapan Anda. Satu pertanyaan lagi jemaah. Ustadz, jika kita memiliki perasaan suka dengan teman kita sendiri, sudah kenal, apakah masih perlu ta'aruf? Ustadz, jika kita memiliki perasaan suka dengan teman kita sendiri, artinya sudah kenal, apakah masih perlu ta'aruf? Yang nanya laki atau perempuan ya? Bingung saya. Kalau yang nanya laki-laki ya? Kalau yang nanya laki-laki ya sudah, datangi saja orang tuanya langsung, seperti Ali bin Abi Thalib tadi ya, datangi langsung. Ali kenal siapa itu Fatimah, kenal nggak? Kenal. Makanya ketika orang-orang Ansor menawarkan, wahai Ali, nikah saja tuh sama Fatimah, Ali nggak bilang, ah enggak, gua nggak mau. Enggak, Ali mau. Cuman apa? Ini masalahnya anak Nabi nih. Ini gitu. Anak bukan anak orang biasa ini. Jadi kalau sudah kenal, datangi orang tuanya sudah, gitu saja ya. Kalau misalkan dia perempuan, sudah kenal tuh sama laki-laki, ya apa, ngomong ke bapaknya, Pak, coba dong gimana dong supaya si Ikhwan itu mau sama saya, gimana lah Pak, caranya gimana? Atau dia nyuruh kakaknya, coba dong Kak, atau coba dong Bang, siapa tahu dia mau sama saya, coba dong lah tawarin gitu lah. Boleh. Umar bin Khattab pernah menawarkan siapa? Pernah menawarkan Hafsah kepada siapa? Kepada Abu Bakar. Abu Bakar tahu ini Rasul mau melamar, maka Abu Bakar nggak berani. Kepada Utsman juga sama, nggak berani, karena Rasul mau melamar. Maka kemudian Rasul yang melamar, menunjukkan boleh menawarkan, ya. Jadi seperti